Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana ala mahajjatil bayda'i an-naqi la yazigu anha illa halik. Hadirin dan hadirat sidang jemaah Isya rahimani rahimakumullah. Tadi judul yang disebutkan oleh MC bahwa puasa mengajarkan kita berakhlak yang mulia. Dan benar bahwa kita ini sangat membutuhkan akhlak yang mulia. Pak, sadar atau tidak sadar kita sudah jenuh, sudah bosan dengan orang-orang yang tidak punya akhlak yang mulia. Namun sayangnya kita juga terkadang tidak mempraktekkan akhlak yang mulia. Ya. Kenapa orang sampai demo-demo? Kenapa? Kenapa orang banyak gibah di media sosial? Kenapa? Karena hampir saja bumi ini dipenuhi oleh orang-orang yang tidak berakhlak mulia. Berapa banyak orang-orang yang berakhlak mulia? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, padahal tahukah kita apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Kata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbukum ilallahi wa aqrabukum minni yaumal qiyamati majlisan ahasinukum khuluqa. Orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan paling dekat duduknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling dekat tempat duduknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti adalah orang-orang yang akhlaknya baik. Kemudian kata Rasulullah, wa inna abghadakum ilallahi wa ab'adukum minni majlisan yaumal qiyamah al-thartharuna al-mutasyaddiquna al-mutafayhikun. Kata Rasulullah, kemudian orang-orang yang paling dibenci Allah, paling jauh tempat duduknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling jelek akhlaknya. Siapa mereka? Al-thartharun, yang paling banyak bicara, kata Rasulullah. Coba lihat Pak, dalam hadis ini Rasulullah mengkonfirmasi bahwa orang yang jelek akhlaknya itu ciri-cirinya apa? Terlalu banyak bicara, cerewet. Maka tidak benar Pak orang-orang yang mengatakan cerewet jitu tapi baik ji hatinya. Lah, hadza khata, ini salah. Yang paling pertama disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang yang jelek akhlaknya, paling jauh tempat duduknya dari Rasulullah, paling dibenci oleh Allah adalah orang yang banyak bicara. Al-thartharun al-mutafayqihun mutahafayhiqun al-mutasyaddiqun. Orang-orang yang kalau bicara dia sombong. Ya, sombong kalau bicara. Apa itu sombong? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak bisa masuk surga orang kalau di dalam hatinya ada sekecil zarrah kesombongan. Siapa itu? Ya. Siapa orang yang sombong itu? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna nuhibbu an yakuna malabisana hasan wa na'luna hasan. Ya Rasulullah, kami suka kalau baju kami bagus. Kami suka pakai sendal bagus. Mungkin kalau zaman kita suka pakai rumah yang bagus, kita suka kalau pakai mobil bagus. Para sahabat mengira sombong itu pakai pakaian bagus, pakai sendal bagus. Kata Rasulullah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Al-kibr, kata Rasulullah, yang dimaksud orang sombong adalah ghamtun nas, orang yang memandang enteng orang lain. Mentang-mentang dia sudah kaya, yang miskin dipandang enteng. Mentang-mentang sudah berilmu, yang tidak berilmu dipandang enteng. Padahal inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di dalam masjid ini siapa?
Yang paling bagus bajunya, atau yang paling lantang ceramahnya di atas mimbar, atau yang paling bagus kendaraannya di depan? Siapa yang paling mulia di dalam masjid ini? Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tahu yang paling bertakwa siapa di masjid ini? Siapa? Yang ceramah? Belum tentu. Belum tentu yang ceramah. Yang imam? Belum tentu. Kita tidak tahu di masjid ini siapa yang paling bersih hatinya, siapa yang paling mulia hatinya, siapa yang paling banyak bacaan Qur'annya, siapa yang paling tulus di ibadahnya. Itu orang yang bertakwa. Dan kita tidak tahu. Makanya tidak pantas kita sombong-sombong, Pak. Gak pantas kita sombong-sombong, ya. Mentang-mentang yang paling tinggi jabatannya yang ada di masjid, maka dia merasa yang lain rendah. Kita lihat sebagian masjid, Pak, Masya Allah, di sini Alhamdulillah, sebagian masjid kalau ada pejabat ditaruh di depan, padahal ada orang sudah duluan di depan dikasih mundur. Ada begitu, Pak? Mudah-mudahan di sini tidak ada, ya. Tidak ada bedanya. Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Saya mohon maaf kalau sama. Tapi ini harus disampaikan. Kalau bukan saya, siapa lagi yang sampaikan? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di antara akhlak buruk di masjid adalah orang yang paling duluan datang disuruh ke belakang, sementara orang yang paling tinggi jabatannya disuruh di depan. Kenapa kita tidak hargai orang yang paling duluan datang? Siapa tahu dia yang paling mulia, siapa tahu dia yang paling bersih hatinya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita persingkat waktunya ya, karena ada lanjutannya besok subuh. Sekarang pertanyaannya, akhlak yang mulia itu paling pertama kepada siapa? Ini hati-hati, Pak, karena banyak orang yang salah dalam masalah ini sehingga negara itu jadi rusak. Coba kita lihat kalau orang datang kampanye, Pak, Masya Allah, Kanja Pak Hirita, bagusnya, ya, bicaranya bagus sekali, tapi ternyata kita sering ditipu. Siapa masyarakat Indonesia yang tidak tahu bahwa kita sering ditipu oleh orang-orang yang berkampanye? Siapa? Ini menunjukkan kita ini darurat akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia paling pertama itu kepada Allah. Kepada Allah. Pada Allah, Pak. Ya. Seorang guru, kalau dia tidak mau terlalu repot mengurus santri-santrinya, mengurus anak-anak muridnya, ajarkan mereka keikhlasan. Nah, kau sholat untuk Allah, bukan untuk gurumu. Kau berzikir untuk Allah, kau berpuasa untuk Allah. Berapa banyak orang yang masuk Ramadan hanya sekedar rutinitas tahunan saja, tidak berniat bahwa saya mau masuk Ramadan karena Allah, saya mau puasa karena Allah. Berapa banyak orang yang datang ke masjid kacue-cue mi bawah, ikut-ikutan saja. Akhirnya kita lihat tanggal 10 Ramadan sudah maju saf, hilang sebagian saf. Tanggal 15 Ramadan semakin banyak yang hilang. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Saudaraku, akhlak yang paling pertama adalah akhlak kepada Allah. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima salihal a'mal." Salihal akhlak, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasulullah, adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sekarang kita tanya, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah akhlak yang paling utama. Di antara bentuk tauhid, pengesaan terhadap Allah adalah amalan-amalan kita rancang sedemikian rupa supaya betul-betul hanya untuk Allah. Inilah pelajarannya puasa, Pak. Siapa yang tahu kita kalau puasa kita buka? Ada yang tahu, Pak? Kita datang sholat asar, tidak ada yang tahu kalau kita sudah buka. Mungkin kita buka di rumah tak minum, tidak ada yang tahu kita datang sholat asar, tidak ada. Yang tahu hanya Allah. Maka puasa mengajarkan kepada kita untuk membentuk setiap amalan kita hanya untuk Allah. Yang kedua, akhlak yang paling utama setelah kepada Allah adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya, Pak, silakan kita jawab masing-masing. Tadi kita sholat Isya
berapa rakaat? 4 rakaat. Kenapa tidak 6 rakaat? Kenapa tidak 6 rakaat? Kita mulai puasa tanggal 1 Ramadan. Kenapa tidak sebelumnya? Kenapa tidak 2 hari sebelumnya? Kita tunggu dulu pengumuman pemerintah. Kenapa harus tunggu pemerintah? Kenapa harus lihat hilal? Subuh-subuh, setelah azan subuh tidak ada lagi yang makan. Kenapa tidak ada yang makan? Kenapa tidak ada yang minum? Ada ceramah subuh, setelah sholat subuh ada ceramah. Ustadz ceramah itu haus, biasanya ada air minum. Kenapa tidak dikasih air minum waktu subuh? Kenapa? Kenapa? Kita sholat tarawih, mau 8 rakaat, 13 rakaat, 20 rakaat. Kenapa 22? Kenapa tidak langsung 33? Kenapa? Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa'addu 30. Berpuasalah dengan melihat hilal, berbukalah dengan melihat hilal. Kalau pandangan kalian tertutupi awan, maka cukupkan 30. Itu yang kita ikuti. Ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salat tarawih 2 rakaat karena Nabi Muhammad mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam 2 rakaat. Kenapa tidak 3? Kenapa kita azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa tidak ditambahi? Allahu Akbar, Allahu Akbarul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Kenapa tidak ditambah? Itu kan nama-nama Allah juga. Al-Aliyul Kabir, Al-Alim. Kenapa tidak ditambahi azannya begitu? Kenapa? Karena azan yang dikonfirmasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kebenarannya hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka secara sadar atau tidak sadar, demikianlah akhlak kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita persaksikan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Kenapa Nabi Muhammad diutus? Untuk mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaran Muhammadlah yang kita amalkan. Kita tidak bikin-bikin yang lain. Kenapa? Karena kita hargai Nabi sebagai utusan Allah. Itu tugasnya menyampaikan agama. Maka kita tidak perlu bikin-bikin yang lain. Kalau agama ini boleh kita berkreasi, tidak perlu Nabi diutus, Pak. Tidak perlu Nabi diutus. Kenapa? Karena masing-masing bisa bikin kreasi. Ya? Kenapa tidak sholat Allahu Akbar sambil berputar? Hah? Kenapa tidak begitu? Karena Nabi tidak ajarkan seperti itu. Maka inilah akhlak kepada Allah, akhlak kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak berikutnya akan kita bahas setelah sholat subuh insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.